MSG Podcast, main sama GSB di podcast. Selamat malam kakak-kakak semua yang di rumah masing-masing. Perkenalkan, nama aku Amel. Aku perwakilan dari Gerakan Suka Baca. Hari ini aku akan jadi moderator ngobrol santai kegiatan GSB bareng PPI Belgia yang temanya GSB Goes to Benua Biru. Jadi kita langsung aja ya ngobrol-ngobrol sama narasumber kita. Jadi gimana Kak Winnie? Silakan. Iya, halo. Aku ini dari PPI Belgia. Sebenarnya ini kita kedatangan ketuanya langsung, Kanadia. Halo Kanadia. Halo Kanadia. Halo semuanya. Selamat. Kanadia boleh. Ini cerita atau gimana nih? Nungguin Kamel nanya apa gimana nih? Aku ada pertanyaan yang aku kasih sih. Oke. Tapi sebelumnya mungkin Kak Nadia boleh perkenalan dulu latar belakangnya. Gimana? Silakan. Terima kasih banyak ya Mbak Amel udah di introduction. Perkenalin semuanya, nama saya Nadia Emanuela, biasa dipanggil Nadia. Sekarang mengemban amanah sebagai Ketua PPI Belgia untuk periode 2020-2021. Sekarang Nadia lagi melanjutkan studi master di Koude University di Belgia, di cabang kampus Bruselnya, ambil jurusan Master of Business Administration di sini. Terima kasih semuanya, salam kenal. Salam kenal karena dia. Oke, jadi mungkin di sini ada yang belum tahu PPI Belgia itu apa. Jadi karena dia mungkin bisa jelasin PPI Belgia itu apa, terus visi misi kegiatan yang dilakuin PPI Belgia itu apa aja. Silakan Kak. Boleh. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak tahu itu sebenarnya PPI itu kan kepanjangan dari Perhimpunan Pelajar Indonesia. Kenapa ada Perhimpunan Pelajar ini? Itu adalah organisasi yang ada dari Indonesia yang beranggotakan teman-teman yang sedang melanjutkan studi S1, S2, dan S3 di luar negeri. Jadi kita tuh bentuknya PPI itu ikatan gitu. Dan PPI nggak cuma ada di Belgia, di setiap negara biasanya punya perhimpunan masing-masing di PPI Belgia. Masing-masing perhimpunan di negaranya masing-masing. Nah, kalau di kita PPI Belgia, pengurusannya namanya BPH, yaitu Badan Pengurus Harian PPI Belgia, yaitu kita sebagai sebagai pengurus yang bertanggung jawab atas decision making, yang bertanggung jawab atas program kerja yang akan dilanjutkan 1 tahun ke depan di Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belgia sendiri. Nah, di PPI Belgia ini kita punya semboyan lah atau brandingnya kita, yaitu namanya PPI Belgia itu Jangkar Belgia, yaitu kita ingin sekali membangun fondasi yang kuat sebagai organisasi pelajar di Indonesia, pelajar Indonesia di Belgia. Ya, kita berharap sebagai ilmunya yang diperoleh selama sebagai studi di sini, kita dapat menjadi jangkar kehidupan dalam menghadapi tantangan di masa depan. Kita sekarang PPI Belgia sebagai jangkar PPI Belgia. Visi misinya dari PPI, kita visinya menjadikan PPI Belgia sebagai ikatan yang menjalin tali kekeluargaan dengan kompak dan cakap dalam berinovasi dan berkreativitas. Itu visi PPI Belgia sekarang. Misinya itu menjadikan PPI Belgia sebagai sarana komunikasi dalam berbagi informasi dengan seluruh anggota, mempererat silaturahmi antar anggota PPI Belgia, melakukan komunikasi secara aktif dengan pihak eksternal, turut serta dalam pengenalan budaya Indonesia kepada masyarakat setempat, dan yang terakhir mengembangkan aspek teknologi komunikasi secara digital. Jadi sebenarnya PPI Belgia di sini sih sebagai tempat aspirasi teman-teman pelajar Indonesia di Belgia gitu. Jadi kita penggeraknya saja, apa sebagai pengurus. Terima kasih semua, itu dari saya. Mungkin kayak ini kali ya Kak, tempat untuk bersilaturahminya para pelajar Indonesia yang ada di sana gitu ya Kak?
benar banget. Selain kita bersilaturahmi juga emang at least kita punya program-program kerja yang bisa berinovasi dan berkontribusi ke Indonesia sendiri sih. Jadi ya sekalian kita punya have fun ngumpul-ngumpul tempat-tempat sebagai orang-orang Indonesia di luar negeri, kita juga punya kayak program-program kerja nih yang bisa berguna bagi anggota kita dan berguna mungkin sebagai pihak eksternal. Oke. Terus kalau selama yang kakak rasain pas kakak belajar di Belgia, pasti kan ada perbedaannya sama pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, terus itu perbedaan budayanya antara Belgia dan Indonesia tuh gimana sih, Kak? Cara kita beradaptasi di sana, lingkungannya, ataupun lifestyle-nya juga kan, biaya hidup, transportasi, kayak gitu-gitunya pasti kan beda banget yang ada di Indonesia sama yang di sana. Nah, itu gimana, Kak? Kak Winnie boleh bantu kali ya kalau di sini. Kalau dari saya, aku jawab dulu nanti habis ini Kak Winnie ngelanjutin ya. Siap. Oke, kalau dari aku sih emang apa namanya, kalau udah punya tujuan gitu dan emang susah sih emang beradaptasi di dunia baru dan lingkungan baru, kayak seperti makan, habis itu seperti apa namanya, kan biasanya dari Indonesia kan makanannya banyak bumbu nih, di sini tiba-tiba makannya roti sama keju terus. Habis itu juga teman-temannya juga beda banget. Di Indonesia kayak sering ngumpul-ngumpul, di sini orang-orangnya lebih reserve atau kayak introvert sih, reserve gitu, kayak nggak terbuka gitu. Ya challenge sih buat kita, tapi emang aku sih, kalau aku personally kayak ada punya tujuan emang di sini buat studi gitu. Jadi ya emang buat, kayaknya lebih bisa dijelasin sama Kak Winnie ya gimana cara ngeblendnya sama culture kayak gini. Coba Kak Winnie, kita bisa berbincang di sini. Aku sih, iya sih, sebenarnya sih aku kalau secara cuaca, yang lain-lain tuh aku bisa beradaptasi dengan ya by time lah. Cuman yang paling susah untuk adaptasi adalah makanan. Makanan ibu tuh tidak tergantikan lah. Itu sih. Tapi kalau kalian ada misalnya nggak terlalu pilih-pilih, kalau aku sih lidahnya lidah Indonesia banget. Nggak sih, lidah masakan ibu aku banget. Jadi gimana gitu kalau sama makanan yang lain. Terus paling bahasa ya, Nat ya. Jadi itu kalau di Belgia tuh kan bahasa officialnya tuh ada 3. Prancis, Jerman sama Prancis, Belanda sama Jerman. Jerman nggak terlalu dipakai sih. Nah, di Brussels itu kan 99% itu bahasa Prancis. Jadi, dan mereka di sini nggak mau tahu kalau kita nggak bisa bahasa Prancis atau bisa ya. Nah, jadi harus belajar dua-duanya, bahasa Prancis sama bahasa Belanda, karena jarang banget sih, apalagi di Brussels tuh jarang banget yang bisa bahasa Inggris ya. Jadi ya belajarlah. Language barrier sih paling. Berarti harus siapin banyak-banyak informasi tentang bahasa di sana juga ya, Kak? Iya, bener. Tapi di sini sih, Nadia gimana, Nat? Kalau Nadia kan udah berapa tahun, Nat, di sini? Jalan keempat ya, luar biasa. Jadi agak lama ya, jadi mungkin kalau sama culture atau sama makanan, sama cuaca udah mulai terbiasa gitu. Ya mungkin sih sampai sekarang yang masih Nadia rasain sih kayak itu sih, kayak masih homesick-an gitu kan. Kalau kalian, karena di Indonesia kan vibe-nya beda tuh, kayak teman-teman kayak ngumpul-ngumpul, suka nongkrong, habis itu di sini kayak ya sendiri aja gitu. Maksudnya bukan sendiri sih, lebih tepatnya ada teman-teman yang internasional gitu kan, tapi beda rasanya karena kan emang tadi yang Mbak Melda ngomongin kan, karena beda orang Indonesia sama orang sini. Tapi ya nggak apa-apa sih, tapi nggak apa-apa, itu kan namanya pelajaran ya. Jadi belajar globalisasi, jadi maksudnya nggak cuma ini doang yang dipelajari budaya Indonesia, tapi budaya sini juga. Ini BTW kita kedatangan Mbak Bulan sama Mas William nih, boleh sekalian cerita-cerita nih mereka. Kenal. Ya. Halo semua. Halo. Ya boleh. Perkenalan dulu. Iya. Silakan Kak William. Kenalannya kayak gimana ya? Apa aja yang mau disebutin? Perkenalan, kakak udah berapa lama di sana? Terus lagi ngapain kegiatannya di sana? Halo, aku William. Aku wakil ketua PP Belgia. Aku di sini udah 1 tahun
lagi bachelor ngambil engineering teknologi di KU Leuven, di kota Leuven. Gitu sih. Gabulan. Kebulan. Ya sorry baru masuk. Sorry soalnya lagi di luar dan ternyata belum sampai kos. Jadi aku mahasiswa tahun 2020 baru sebulan atau 2 bulan ya di sini. Aku ambil jurusan food technology di Gen. Terus apa lagi ya tadi? Kegiatannya di sana lagi ngapain aja Kak? Kenapa? Kegiatannya yang kakak lakuin di sana lagi ada sibuk apa? Mostly kuliah sih karena ini baru awal-awal kuliah. Terus mungkin minggu depan udah mulai masuk praktikum gitu. Terus sibuk gabung sama PPI Belgia sih, banyak kegiatan rencananya untuk kedepannya. Yoi. Kalau untuk Kak Bulan dan Kak William sendiri, gimana Kak rasanya? Pasti kan perbedaannya tuh ada banget ya di Indonesia dan di Belgia. Nah itu menurut kakak berdua menyikapi hal kayak gitu gimana? Kakak ngelakuin apa? Dari Kak Kalau Bulan aku dulu kali ya. ini sih yang Ya, silakan. oh iya. Oke. Kalau aku ini sih mungkin paling kerasa sekarang suhunya beda banget kan sama di Indonesia. Jadi ngerasa struggling banyak di situ. Selain itu sebenarnya semuanya overall sama aja sih, kayak soalnya di sini juga kuliah dan menurut aku enjoy banget sih kuliah di sini. Soalnya kayak materinya lengkap gitu, dari materinya lengkap disediain di web kampus kayak gitu, jadi kita bisa belajar terus setiap perkuliahan juga direkam, jadi lebih mendukung untuk self study juga di sini. Jadi aku suka banget, cuma ya itu suhu doang sih paling masalah besar, dan apalagi ini udah masuk pertengahan fall dan besok winter. Jadi emang harus benar-benar brace ourselves lah di sini. Gitu. Mungkin lanjut Kak William gitu. Iya, untuk Kak William gimana? Kalau aku sih overall sebenarnya lumayan nggak banyak perbedaan ya kalau di sini sama di Indonesia. Cuman memang kayaknya balik itu language barrier, apalagi soalnya kan kita harus urus surat-surat ke negara, urus sendiri kan ya. Dan aku udah belajar bahasa Prancis, tapi itu baru masih bahasa Prancis dikit-dikit doang. Jadi itu pun masih jadi ada masalah, kadang-kadang masih kurang ngerti gitu. Dan kalau di kantor-kantor negara, at least di bagian yang berbahasa Prancis, ada beberapa yang nggak ngomong bahasa Inggris karena jadi bisa jadi masalah komunikasinya agak susah gitu. Tapi selain itu overall aku rasa oke sih. Dan itu kayaknya yang sama kayak karena dia bilang tadi, culture-nya di sini nggak terlalu nongkrong-nongkrong di luar, tapi lebih ke jalan-jalan dalam rumah. Maksudnya kalau ketemu teman-teman banyaknya di rumah gitu. Tapi nggak masalah sih, aku rasa lumayan sama. Gitu aja. Sekian. Oke, thank you Kak William. Terus aku mau nanya nih ke kakak-kakak yang ada di Belgia. Kan kalau di sini mungkin banyak banget juga dari kita yang mau kuliah ke luar negeri ya. Tapi mereka masih nggak tahu gimana persiapannya, bingung harus gimana, atau minim informasi tentang beasiswa yang ada di sana kan. Pasti mikirnya biayanya juga kan ya. Nah mungkin kakak-kakak yang ada di Belgia bisa share caranya, update-nya gimana kalau misalnya tentang beasiswa atau cara berkuliah untuk ke luar negeri gitu. Silakan, siapa yang bersedia menjelaskan? Aku mau komentar tentang itu dong. Kalau berkuliahnya sendiri sebenarnya informasinya lumayan gampang diakses aku rasa. Aksesnya di kalau tentang gimana cara masuk kuliahnya, jadi dokumen-dokumen apa yang perlu disiapin buat melamar ke kuliah, itu bisa dilihat di websitenya tiap kuliah per program. Nanti ditunjukin kok perlunya ini aja. Dan kalau kebutuhan buat imigrasi bisa dilihat di kedutaan Belgia punya website nih. Jadi kalau misalnya buat melamar ke kuliah, biasanya yang diperlukan itu selain transkrip dari SMA, itu perlukannya IELTS sama SAT. Kalau di KU Leuven perlu SAT. Jadi 2 hal itu sih yang mungkin perlu disiapin.
Kayak gitu. Mungkin yang Kak Nadia mungkin lebih tahu kalau tentang beasiswa ya. Oke. Ini kayaknya kopi ini. Silakan kau ini atau Kak Nadia yang punya info. Boleh dikasih tahu ke teman-teman semua. Kak Bulan bukannya beasiswa ya? Bulan? Iya, betul. Nah, monggo. Oh iya, aku mau cerita. Aku kebetulan beasiswa di sini. Nama beasiswanya itu FLIRUOS. Kalian bisa browsing di Google juga. FLIRUOS. Itu beasiswanya untuk mahasiswa master. Itu cover semua, hampir semuanya sih kelihatannya, dari tuition fee, terus biaya hidup, sama asuransi. Ya, dan kalau untuk requirements-nya itu nanti ada, karena itu master ya, jadi butuh transkrip S1, ijazah, IELTS juga kayak sama recommendation letter sama motivation letter gitu. Dan semuanya itu cuma seleksi berkas doang, jadi nggak ada kayak wawancara dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut aku FLIRUOS cukup mudah sih, dan semua requirement tahap-tahap semua jelas ada di websitenya, jadi gampang banget untuk diikutin kalau kalian berencana untuk lanjut master gitu. Oke, thank you Kak Bulan. Kalau misalnya untuk biaya hidup sendiri di sana gimana kakak-kakak? Karena kan pasti beda juga dong biaya hidup di sana sama di Indonesia. Mungkin ada kakak-kakak yang mau ngejelasin? Apa nih yang mau jelasin? Ayo. Boleh, Kau ini mungkin dari duluan. kayaknya Kau kau ini ini dulu kan ya? belum. Baiklah, karena aku dapat beasiswa juga, beasiswa dari orang tua tapi jadi kalau di Pak, untuk ngurus visa di Belgia itu ada 3 jenis. Pertama beasiswa beneran ya. Atau kedua itu pakai block account. Jadi kamu ngirim jadi minimal punya 800 euro kali 12 bulan itu langsung ke kampus. Nanti tiap bulan kampusnya transferin kamu 800 euro tiap bulan gitu. Atau bisa juga pakai sponsorship letter. Jadi itu kayak bank statement dari orang tua atau siapa yang mau jadi sponsor sih, itu sih. Kalau ya, itu boleh Kak William. Oh ya, kalau tentang angka-angkanya sih aku lihat yang aku pernah kirim ke waktu itu ada talk show lain ya. Kalau itu tergantung banget sama tempat tinggal sih. Soalnya pokoknya kalau nggak melihat tempat tinggal, kira-kira kalau biaya hidup aja itu totalnya jadi ya kira-kira 400-500 euro sih, itu udah makan. Maksudnya makan, subskripsi buat telepon, dan yang lain-lain, dan kebutuhan rekreasi, jalan-jalan gitu, itu kira-kira 500 euro. Baru habis itu tambah tambah tempat tinggal yang variasinya gede sih. Bisa kalau di Brussels ya waktu itu, apartemen yang maksud tempat tinggal yang cuman kamar aja, kamar mandinya sharing dan dapurnya sharing itu bisa 400 euro. Yang paling mahal optionnya itu kalau mau apartemen studio sendiri bisa 600 euro lebih sih, 650 lah per bulan gitu. Jadi tergantung itunya. Tapi pokoknya kira-kira 500 tambah rata-ratanya 550, jadi 1000-an euro lah kira-kira aku rasa per bulan buat biaya hidup. Oke, berarti itu udah include makan sama transportasi gitu juga Kak? Iya. Kalau transportasi, soalnya kalau transportasi dalam kota itu at least di Brussels kita bayar 1 kali 50 euro buat 1 tahun, gara-gara itu udah bisa naik tramnya dan naik subway-nya di sana. Oh. Oke. Dan kan Uber mahal kan ya, jadi kita udah nggak bisa pakai gituan di sini. Jadi pakai transportasi umum aja ya? Atau jalan. Oke. Ada yang mau aku mau masuk kan? dong.
Ini aku mau nanya teman-teman audiens dari Gerakan Suka Baca ini, teman-temannya sekitar range yang kayak teman-teman SMA atau teman-teman S1 yang mau S2 atau gimana ya? Jadi supaya kita lebih teratur lagi nih jelasinnya. Kayak gimana? Variatif Teman-temannya Kak, mau menjawab. ada yang masih SMA, ada yang kuliah S1 dan ada juga yang mau S1 menuju ke S2 gitu. Iya. Berarti tadi aku jadi supaya tahu aja background masing-masing. Kalau tadi Kak Winnie ada S2, tadi Kak Bulan tadi ada S2 juga dari Indonesia ke sini. William juga S1, ada Ranya juga S1 di sini. Jadinya buat S1 sendiri sih informasi beasiswa nggak ada ya teman-teman. Jadi rata-rata bisa difunding gitu. Biasanya aku jelasin dari S1 dulu ya. Aku juga dulu S1-nya di Belgia juga, jadi sekalian lanjut gitu, sekalian S2 di sini. Kebetulan S1 nggak ada beasiswa atau informasi tentang beasiswa dari Indonesia ke Belgia sendiri. Tapi bisa dibilang affordable, kayak price untuk tuition fee di Belgia dibanding sama sekolah swasta di Indonesia itu bisa bilang bisa di comparable lah. Range-nya itu kalau public university di sini sekitar 1.750 euro, itu yang paling murahnya. Atau juga ada yang sekolah paling murah, sekolah murah gitu 950. Jadi itu sekitar, ini per tahun ya teman-teman, jadi sekalian hitung bareng-bareng aja. Jadi supaya kan tadi ada Mbak Renita mau mendengar semua ceritanya kan, jadi aku jelasin dulu. Jadi tuh sekolah di Belgia S1 itu 1.750 kali 17.000. Misalnya sekitar 29.750.000 per tahun. Itu sekolahnya itu 60 kredit. Biasanya di Belgia itu kuliah 1 sampai kuliah 1 itu 3 tahun. Dan itu yang public university ya. Jadi yang buat sekolah negerinya, dan bedanya public university sama private university sih cuma di uang sekolahnya aja sih, mahal banget private university. Biasanya kan kalau luar negeri dari dulu private university itu yang paling bagus. Kalau di Indonesia kan public university ya, kalau di sini ya mungkin private kali atau ya public juga bagus sih. Ya tergantung public yang mana gitu. Jadi sekitar segitu harganya. Ada juga yang sampai range tahun ini sih 3.500, jadinya sekitar 59.500.000 per tahun itu kuliahnya. Jadi kalau bisa dibilang 59 tadi aku bilang 1.750 ya, kali 17.000 yang roughly aja kali 3 tahun. Jadi biaya kuliah itu 3 tahun 89.250.000, itu tuh yang di Belgia buat S1. Dan tadi William juga sama Kak Winnie udah jelasin kan spendingnya per tahun itu tuh spendingnya per bulan itu bisalah dibikin 500 euro. Itu udah termasuk include rumah, maksudnya kayak kos sama makan di sini. Kalau teman-teman emang hemat banget gitu bisa makan 150 euro, biasanya 150 itu tuh sekitar berarti 150 kali 17.000 ya. Sekarang karena currency naik banget, dulu tuh tinggal 15.000 aja. Jadi itu kita spending buat makan di sini kalau misalnya masak tiap hari 2.550.000 gitulah. Kalau buat rumah sekitar tadi yang paling itulah 400 euro lah ya. Yang tadi yang William ngomongin 6.800.000. Jadinya tuh 6 juta tambah 250.000 itu tuh sekitar 9.050.000. Jadi kayak 1 bulan spending bisa sampai 10 juta di sini. Nah, enaknya di Belgia itu ada kita student bisa dapat jam kerja kayak student job gitu buat 20 jam per hari. 20 jam per minggu. Per minggu. 20 jam per minggu. Dan biasanya range, aku juga dulu student job, range uangnya earningnya 1 jam itu tuh sekitar dapat 10 sampai 13 euro. Jadi paling murah 10 euro. Jadi 10 euro. Jadi kita dibayar di sini 10 kali 17.000, 170.000 lah teman-teman. Jadi lumayan banget kan, ada nggak ya kayak 170.000 jadi 20 jam per jam 170.000. Kalau misalnya teman-teman full paruh waktunya full buat 1 minggu, biasanya dapat 340.000 1 minggu itu dapatnya. Biasa kalau dikali 4 berarti 1,3 lah ya dapatnya buat earningnya itu. Jadi emang salah ya. 10 kali 20. Coba bentar dulu teman-teman, salah kayak aku hitungannya salah nih. 10 kali 20 200 euro. Kalau 1 bulan berarti 800. Jadi teman-teman itu bisa earning 800 euro per bulan dikali 17.000.
Jadi bisa earning 13.600.000. Jadi itu kalau, nah maksudnya aku juga nyeritain lah teman-teman yang S1 juga ada yang, maksudnya ada teman-teman beasiswa yang emang dapat uang dari situ, ada juga teman-teman yang struggle bayar uang. Maksudnya mereka pengen punya independen sendiri lah, pengen nggak dapat dari orang tua, juga kerja di sini bayar. Jadi mereka 13.600.000 misalnya earning, habis itu mereka jadinya 800 euro kan. Habis itu kadang-kadang mereka tuh, ada yang teman aku yang benar-benar independen banget, nggak dapat uang dari sekolah orang tuanya lagi. Jadi tuh dia emang mungkin uang sekolahnya dibayarin orang tuanya, tapi kayak buat kehidupannya tuh dari student job itu. Student job ini aku baca lagi tadi dari Gerakan Suka Baca, student jobnya biasanya apa aja. Biasanya kalau kita teman-teman di sini ngambil student job, ada yang di restoran. Aku juga pernah di restoran, babysitting, jadi kayak ngejagain anak-anak gitu. Kalau di restoran biasanya jadi waiters atau yang jadi apa tuh namanya cooking helper gitu-gitu. Tapi di sini tuh enaknya tuh nggak kayak di saat di Indonesia, jadi kita dibayarnya per jam. Even nanti misalnya kontraknya misalnya kita 20 jam, tiba-tiba minggu itu kita bekerja kayak overtime gitu 25 jam gitu. Itu biasanya tetap dibayar, dihitungannya per jam gitu. Habis itu ada lagi temen aku student jobnya apalagi ya, kayak apa tuh namanya, jagain hewan gitu. Lucu-lucu sih, kayak student jobnya ada aja gitu. Ada yang kerja di salon juga yang buat kuku-kukuan itu. Jadi kayak beragam banget sih. Jadi kalau emang bener-bener niat gitu sekalian kerja sekolah sama kerja gitu kan. Maksudnya itu juga sih perbedaan yang aku lihat di Indonesia sama di sini, karena di sini tuh teman-teman bener-bener kayak bisa kayak apa ya, kayak independen, bukan independen sih, bisa dibilang kayak kita itu kayak lebih punya kayak apa ya, karena teman-temannya juga, karena teman-teman internasional di sini juga semua kerja gitu, jadinya bawaannya kerja kan, bukan yang aku bilang di Indonesia enggak ya, tapi maksudnya kayak bawaannya itu kayak pengen kerja gitu, karena di sini juga teman-teman lainnya tuh pada kerja, jadi nggak nongkrong, jadinya rata-rata ya kalau ada free time kita ngambil part time job gitu. Itu sih dari cerita S1 gitu. Lebih berarti gitu aktivitasnya ya. Iya, lebih berarti itu. Lebih bermanfaat dan menghasilkan juga ya Kak. Benar. Jadi ya bisa lah, kayak maksudnya gara-gara teman-teman juga kayak, karena di sini aku juga bisa bilang teman-teman yang kayak umur-umur yang kayak kita mungkin pas S1 di Indonesia, mereka itu kayak punya mungkin kayaknya culture-nya itu kayak mereka itu udah lepas dari orang tua gitu loh, jadi mereka udah hidup sendiri. Maksudnya mostly, ada juga masih tinggal sama orang tua, mostly tinggal sendiri, jadi bawaannya mereka udah kerja sendiri, funding hidupnya sendiri, jadinya ke bawah gitu, jadi ke influence lah ke kita. Kok mereka kerja, aku gak bisa kerja, jadinya ikutan kerja gitu sih kalau cerita dari aku pas S1. Jadi abis itu S1 kan, S2 tadi kan udah dijelasin sama Kak Bulan, itu ada banyak juga itunya, apa tuh namanya, di Belgia, apa tuh namanya, dan ini bukletnya nanti bakal di-share aja bukletnya, sama kalau teman-teman mau tahu informasinya gimana caranya sekolah di Belgia, datang ke websitenya kita, belgia.ppi.id, itu tuh bener-bener lengkap banget, bahasa Indonesia, gimana cara apply-nya, apa aja dokumen yang harus disiapin. Tadi kan Wilam udah sebutin juga sama Kak Winnie, ada SAT, ada IELTS, ada apa tuh lagi, sama kayak transkrip di bahasa Inggrisin gitu. Sama semuanya tuh dilengkap di website kita. Jadi tolong kunjungin website kita dan follow juga, jangan lupa follow kita punya sosial media, ada PPI Belgia di Instagram, ada di Facebook juga, itu kita aktif ya teman-teman. Jadi kalau ada yang mau nanya juga di situ, nanti ada yang bakal reply juga pertanyaan kalian. Kita juga punya YouTube, maksudnya kayak teman-teman kan penasaran tuh gimana tuh situasi Belgia gitu. Di situ juga ada. Ya, kalau tadi pertanyaan dari Mbak Nisrina Irfani, kalau di Belgia untuk part time harus izin univ atau lembaga gitu nggak untuk mahasiswa yang dapat beasiswa gitu? Iya, kalau waktu itu jadi pertama kali kalau misalnya mau part time job harus kayak daftar gitu di kecamatannya sini gitu. Kalau Mbak itu mau part time, jadi kayak punya suratnya gitu kalau kita itu legal untuk melakukan part time job 20 jam per hari gitu. Jadi kalau di kayak ya kayak gitu. Nanti ada juga jadi kalau mau buka di Belgia apa tuh namanya, studentjob.be itu nanti websitenya buat ada baca gimana requirement-nya apa aja. Nanti itu dokumennya juga ada, studentjob.be, kayaknya studentjob.be ada nggak ya? Bener kan ya aku ya? Coba tar dulu. Nah ini bahasanya Prancis sama namanya itu juga bener kata-kata Kak Winnie, di sini tuh rata-rata bahasa Prancis sama bahasa Belanda teman-teman. Jadi
sekalian itu kalian belajar juga disambi kayak Kak Winnie ngambil belajar bahasa Belanda sama belajar bahasa Prancis gitu sih. Begitu. Kayaknya di sini ada juga di sini untuk kayak daftar-daftarnya juga. Nanti aku juga bagi deh ke teman-teman yang kerja di Belgia gimana itunya student jobnya. Gitu kalau kayak gitu. Aku belum tadi pertanyaannya belum selesai. Aku jawab. Ya untuk masih ada yang dapat untuk mahasiswa yang dapat beasiswa gitu boleh kalau kayak nggak ada masalah sih di Belgia anak yang dapat beasiswa sama yang anak yang independen bayar sendiri anak beasiswa tetap boleh kerja karena itu kan kayak kesempatan buat semua student gitu untuk kerja di Belgia gitu jadi nggak ada masalah antara yang beasiswa atau enggak. Berarti kalau student job itu terbuka untuk siapapun ya Kak maksudnya kayak lokal dan international student juga bisa join gitu ya? Benar-benar banget teman-teman semua. Karena ya benar ya tapi enak sih kalau yang S2 tadi bisa daftar lewat apa namanya lewat tadi banyak beasiswa ada Erasmus itu tuh kuliah dari Uni Eropa dari tadi Kak Bulan bilang Fleer UOS itu tuh dari pemerintah Belgia sendiri beasiswanya jadi ditawarkan untuk teman-teman dari developing countries termasuk Indonesia untuk daftar di Fleer UOS. Kayak kebetulan tahun ini tuh angkatan Fleer UOS itu banyak ya Kak Bulan ya. Apakah saya benar kayak ada 20 orang kayaknya yang keterima. Jadi chance-nya gede banget di Fleer UOS. Habis itu juga mastermind itu dari Eropa ditawarin ke teman-teman. Gen University Top of Grants itu tuh dari Universitas di Gen itu punya yang kayak dari universitas mereka universitas sendiri untuk menawarkan beasiswa. Inno Energy aku kurang tahu, BOF kurang tahu, Erasmus. Ya benar ini Erasmus itu yang ditawarkan dari Uni Eropa ke teman-teman yang mau kuliah di Eropa. Uni Eropa. Jadi mana yang bisa dibilang? Coba bantuin ya Kak. Tahu ini Uni Eropa itu apa ya? Uni Eropa tuh kayak ASEAN, tapi Eropa punya. Iya gitu. Itu namanya Erasmus gitu. Jadi dan sama PGP itu sih sama kalau S3 juga teman-teman biasanya teman-teman dapat dari Erasmus, Mastermind, LPDP gitu sih. Jadi kita beragam banget sih di Belgia ini. Maksudnya ada yang dapat ada yang kayak kata Kawini dapat beasiswa dari orang tuanya, ada yang kadang-kadang juga ada yang independen kuliah sendiri, ada juga yang dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia atau pemerintah Eropa dan pemerintah Belgia, ada juga yang ada juga tadi funding diri sendiri. Udah sih, itu sih dari aku sih kebanyakan ngomong. Mungkin ada yang mau nambahin teman-teman semua, Ranya, William, Mbak Bulan, Mbak Winnie. Oh Kak Ranya udah ikut nih? Monggo. Tadi ada Ranya kan? Oh iya monggo Kak Ranya. Ya Ranya juga salah satu juga S1 juga pernah sering juga mau share gimana punya perasaannya hatinya. Ranya belum nyampe ya? Hilang. Ada pertanyaan yang lewat ya, yang dari Kak Amrita nih. Berarti boleh di luar Uni ya Kak part-time-nya? Tapi udah kejawab atau belum? Belum ya? Oh, iya kayaknya aku udah bilang kayak emang kalau misalnya teman-teman ke Belgia bukan jadi student yang nggak bisa daftar di student job ini, cuma yang hanya eligible untuk ngelakuin ini ya yang terdaftar jadi student job student. Dan aku lupa satu lagi requirement-nya. Harus di bawah 25 tahun yang daftar di student job itu teman-teman. Di bawah 25 tahun. Ya kan ya Rania, boleh coba konfirmasi. Iya betul kok, semua yang diomongin Kanadia udah mencakup, udah summing up untuk pergi ke Belgia dan gimana how to live in Belgium. Itu sih. Nah ini juga boleh nanti dibagi bookletnya kita sama pokoknya bisa di follow semua Instagram sosial medianya PPI Belgia. Ya kalau yang ada mau tahu di Belgia itu asik teman-teman. Jadi maksudnya dibanding kayak mungkin ya kalau aku mau bisa bilang dibandingin Belanda hitungan kuliahnya mahal ya kayak sekitar berapa juta ya 150 juta per tahun. Habis itu kayak di UK itu kan mahal ya. Maksudnya kenapa dulu aku juga cerita kenapa di Belgia aku ngambil kuliah dulu S1 karena hitungannya maksudnya bukan bisa dibilang affordable ya teman-teman, tapi maksudnya bisalah di comparable sama
kuliah di Indonesia, karena hitungannya kuliah di Indonesia lumayan mahal kan, 29 juta buat 1 tahun, jadi 2 semester gitu teman-teman. Gitu. Ya kan, atau ada William sama Rania, kenapa dulu di Belgia, coba boleh ceritain kenapa Bulan sama aku ini nanti di Belgia, suatu ceritain kali ya. Ya William dulu deh. Oh kayak gitu, muter cerita kenapa di Belgia. Ya kenapa pilihannya Belgia, supaya yang teman-teman paling tahu. ya faktor paling gedenya itu sih untuk universitas yang termasuk bagus ranking wise ya. Kalau David kan top 45 kalau nggak salah kan, dan ranking kayak inovasinya kalau nggak salah paling tinggi di Eropa. Untuk universitas yang bagus bayarnya sangat lebih murah dari yang lain-lain, yang paling murah paling cuma Jerman ya, yang gratis kan ya. Dan Jerman pun rankingnya masih lebih rendah daripada Leuven. Jadi itu sih. Dan juga tempatnya juga kan di tengah-tengah Eropa gitu ya. Jadi kalau mau jalan-jalan ke Perancis atau ke Belanda kemana-mana juga deket sih. Jadi itu aku. Kalau dari Rania tuh boleh kenapa? Tanya. Kalau dari aku sama kayak William, karena aku sekarang di KU Leuven dan ranking wise KU Leuven tuh benar-benar bagus, dan apa ya, majornya juga kebetulan cocok sama aku, dan terlebih lagi harganya terutama. Jadi itu sih yang membuat keputusannya semakin bulat waktu itu untuk pergi ke Belgia kayak gitu. Nah kalau buat kau ini kenapa ke Belgia nih, beasiswa orang tua? Sama aja sebenarnya, cuman bener sih itu yang mau aku tekanin banget, karena Belgia tuh underrated banget gak sih? Maksudnya kan kita kalau yang terkenal itu kan paling Prancis sama Jerman kan, cuman kan itu harus belajar bahasanya lagi, takes time lagi kan, dan satu-satunya yang paling murah yang berbahasa Inggris ya Belgia, ya kan, dibanding Belanda sama itu sih itu aja sih. Terus di sini tuh kan internasional banget ya, jadi kamu nggak akan menjadi orang Indonesia sendiri, nggak akan menjadi orang Asia sendiri, karena yang lain tuh juga segala macam negara di sini ada ya, Nat. Iya, Azerbaijan, Aljazair, semua ada. Iya. Nah, kebetulan ada program internasional kayaknya sama banyak ya, atau lebih banyak mungkin orang dari luar Eropa daripada orang di dalam Eropa. Daripada orang Belgianya sendiri, ya. Benar-benar. Berarti kalau untuk materi pembelajaran perkuliahannya itu disampaikannya pakai bahasa Inggris ya, Kak? Kita semua yang program bahasa Inggris. Programnya ya, tapi kalau internasional rata-rata bahasa Inggris sih. Oh, tapi berarti bisa pilih program bahasa Belanda. Bisa. Ya udah berarti hitungannya itu les dulu sampai advance minimal B2 kalau nggak salah. Kemarin teman aku juga ada yang ngambil bahasa Belanda dari sekolah Indonesia ke sini, emang wajib dulu ngasih sertifikat bahasa Belanda B2 sih, sama bahasa Prancis B2. Jadi itu sih requirement-nya tambahannya. Nggak ada, maksudnya nggak pakai tes kalau di Indonesia kan pakai tes tuh, tes ini tes itu, di sini nggak ada sih, cuma selama berkasnya lengkap, nanti transkripnya lengkap, sama mungkin bahasa ya, kalau misalnya yang buat international class pakai IELTS, mungkin yang bahasa Belanda itu pakai NT2 pun gitu, jadi kayak benar-benar B2 levelnya bahasa Belanda. Apa tuh? Nah gitu sih, jadi bisa bahasa Belanda, dan bahasa Belanda aku kasih tahu itu lebih murah lagi teman-teman. Jadi yang internasional itu segitu, yang bahasa Belanda itu hitungannya cuma berapa ya, kayaknya hitungannya kayak kuliah di Indonesia jadinya kalau di bahasa Belanda nih. Berapa ya, 900 euro per tahun, sekitar 15-an per tahun kalau misalnya sekolah bahasa Belanda pakai bahasa Belanda. Tapi ya konsekuensinya gitu sih. Maksudnya ada juga kita salah satu anak PPI dan ketua tahun yang lalu juga ngambil program bahasa Belanda teman-teman. Jadi nggak memungkinkan juga kita, karena emang di sini yang narasumbernya bahasa Inggris aja, ngambil bahasa Inggris semua. Tapi ya mau sekolah bahasa Belanda juga ada gitu. Dan ada juga diploma gitu. Diploma itu bukan bachelor, hitungannya di bawah bachelor. Ada juga yang ngambil keperawatan gitu-gitu sih. Jadi majornya beragam banget sih di Belgia ini. Jadi ayo teman-teman kuliah di Belgia semua, ditunggu di sini. Mungkin mau bilang kita majornya, udah bilang nggak ya kita semua ngambil apa? Belum, kalau kau belum ya. Kalau aku tadi udah sama kau ini ya. Udah, aku udah sih tadi. Soalnya Kak Bulan kalau nggak salah, apa namanya waktu itu kan dia? Dia pakai teknologi ya. Yang tentang cacing kalau nggak salah ya Kak Bulan.
Oh itu Mbak Nikmas. Oh sorry. Itu Kabulan kayak UP Food sih, teknologi. Food technology ya. Jadi beragam-ragam banget yang di sini majornya. Di sini. Dan kalau mau hubungin ke uang sekolah emang beda-beda juga sih uang sekolahnya per major. Kayak misalnya kalau di K11 bisnis kalau nggak salah 1.700. Kalau misalnya teknik bisa sampai 6.000 gitu. Jadi itu bisa dilihat juga gitu. Ada kok di website universitasnya informasi tentang itu. Berarti kalau untuk yang bahasa Inggris requirement pakai IELTS itu juga minimum requirement-nya udah tersedia gitu ya Kak. Jadi kita udah bisa lihat informasinya ya. Iya, kalau di K11 waktu itu BBA 6,5 kalau nggak salah minimum requirement-nya. Dan kalau SAT diperlu buat lihat kemampuan matematikanya sih. Jadi tergantung majornya beda-beda minimumnya berapa, tapi tersedia di website. Tapi kayak gitu sih, jadi matematika dan IELTS. Aku nggak tahu kalau di universitas lain kayak gimana ya. IELTS sudah pasti sih di semua universitas yang berbahasa Inggris diminta. Benar-benar. Kalau untuk major sendiri nih Kak, mungkin di sini ada yang masih bingung kan mau nerusin kuliah ngambil major apa. Mungkin ada nggak Kak kayak misalnya di sana tuh di univ ini yang paling bagus majornya tentang ini atau tentang yang lain kayak gitu Kak? Boleh tuh dijawab Kabulan kali ya, atau William lagi. Kita semua masing-masing kali ya. Soalnya aku justru soalnya yang kalau mau lihat paling bagusnya di K11 itu kalau nggak salah 2 kan ya. Justru aku lihat di websitenya salah satunya kedokteran gigi yang paling bagus. Sama kalau K11 yang ada bagusnya sekolah filsafat dan teologinya sih. Yang itu jadi lebih ke buat S2 sama PhD ya. Kalau Gen tapi ya bagus. Kalau nggak salah Gen top juga kan ya. Tapi aku lupa topnya di apa. Kabulan? Kabulannya live Kak, karena dia nggak punya sinyal. Oh oke. Bulannya udah nggak ada. Ya, aku nggak tahu. Tapi dia kayaknya lebih ke itu sih, ke emang science gitu sih, kayak gitu ya. penelitian. Banyak banget teman-teman Gen kayak ngambil teknik semua engine water source engineering, habis itu ada apa lagi? Bukan itu kayaknya kalau sorry. Food tech, yang cacing tadi pneumato kemarin. Itu teman-teman lucu-lucu sih yang di Gen itu universitasnya. Tapi kalau tentang yang diambil sama Kak Nadia bukan Kak Nadia udah master ya, Kak Rania bisnis di K11 Brussels. Itu programnya bagus sih, susah tapi bagus gitu programnya. Jadi kalau mau ambil master di tempat yang lain juga bagus banget gitu. Kalau mau ambil master lanjutin di Amerika atau di mana, katanya bisa lancar gitu. Ini ada pertanyaan nih Kak dari Kakak Gerakan Suka Baca. Di tabel biaya tadi kan ada sekolah anak gratis ya. Itu jenjangnya dari SD sampai SMA. Terus berarti kalau ada keluarga yang masih sekolah di jenjang SD sampai SMA itu berarti sekolahnya gratis atau gimana tuh Kak? Yang mana tuh? Kalau aku sih, aku setahu aku sih gratis sih teman-teman semua. Kalau selama itu sekolahnya masih public school, either French or Belanda gitu, misalnya bahasa pengantarnya, semua emang di sini SD sampai SMA gratis teman-teman. Dan ya emang nggak pakai ada biaya sama sekali gitu. Mungkin biaya yang dikeluarkan cuma hanya kayak beli buku atau beli yang kayak alat tulis gitu sih. Tapi semua emang gratis sih di Belgia. Mungkin karena teks di sini gede juga kali ya teman-teman. 50% gitu. Maksudnya kayak untuk bracket tertinggi yaitu di atas 4.000 euro per bulan, pendapatan income tax marginalnya yaitu yang di atas 40.000 itu 50%, jadi pajaknya tinggi. Jadi untuk yang mau kerja di Belgia jangan itu juga, tapi jangan takut juga soalnya bayarannya bagus, tapi ya itu ada teks bagus, tapi bayarannya juga bagus ini. Ya gitu sih. Oke. Terus Kak, kalau untuk PPI yang di Belgia sendirinya itu gimana sih Kak? Misalnya ada dari kita yang mau ke Belgia terus mau join untuk gabung, itu
bisa dijelasin nggak Kak gimana caranya? Proses masuknya ya? Masuk organisasi, maksudnya masuk badan pengurus atau baru masuk masuk organisasi jadi anggota atau nanti mau jadi pengurus juga gitu. Misalnya mereka baru sampai di Belgia mau join kegiatan yang ada di sana kayak gitu. Kalau mau join kegiatan-kegiatan kita bisa tinggal itu sih, tinggal notifikasi kita aja. Nanti ada pendataan baru udah bagian dari PPI dan bisa datang ke event-event kita. Biasanya kita lebih banyak event daripada sekarang, tapi berhubung lagi ada COVID kan ya, jadi kita event yang live, yang bertemu langsung masih agak kurang. Tapi kalau mau masuk badan pengurus, aku kurang tahu buat PPI Kota, soalnya PPI Kota kayaknya kadang-kadang bisa masuk di tengah-tengah tahun. Tapi kalau PPI Belgia sendiri kita udah ada open recruitment awal tahun. Jadi itulah waktu dimana kita masukin siapa yang mau get involved jadi anggota BPH zaman itu gitu. Tapi udah close sekarang. Aku boleh nambahin nggak? Jadi teman-teman kalau mau langsung ikut PPI kan kayaknya masih tadi nambahin William, emang yang dia bilang William, kita itu udah close sekarang PPI. Jadi itu ada dua di Belgia, PPI Belgia sendiri sama PPI Kota. Biasanya teman-teman yang dari Indonesia mau kuliah di Belgia otomatis langsung jadi PPI teman-teman. Jadi tanpa daftar itu otomatis, biasanya teman-teman langsung kasih tahu nih bisa di PPI Belgia. Hai teman-teman, aku baru datang ke Belgia misalnya kayak di chat lah kita di Facebook atau di Instagram gitu. Biasanya kita langsung lempar ke PPI Kota. Jadi di Belgia itu ada 6 kota, yaitu ada Brussels, PPI Kota Brussels, PPI Liège, PPI Antwerpen, PPI Hasselt, PPI Gent, sama PPI satu lagi apa? Leuven. Itu tuh ada 6 PPI Kota. Ini ada jadi PPI yang bukan kota-kota di Belgia juga ada 6. Iya, PPI-nya. Jadi perhimpunan per kotanya. Kalau kita kan BPH PPI Belgia. PPI Belgia kan di atasnya di PPI Kota nih. Jadi itu yang merangkum semua PPI. Tapi kalau misalnya yang untuk kayak mau tahu event-event yang kayak ke kotanya masing-masing, kalau kita kan sebagai yang biasanya yang besar itu jadi penyelenggara event yang lebih besar gitu, yang mencakup semuanya. Yang mau lebih aktif, misalnya mau ketemuan nih, apa aja sih di kota ini, misalnya di Brussels, yang tinggal di sini, biasanya langsung teman-teman kita langsung lempar ke ketua PPI Kotanya gitu. Jadi teman-teman langsung dimasukin ke grup WA-nya PPI Kota. Di situ nanti ada banyak informasi, ada kayak mereka mungkin mau ketemuan, misalnya kayak tiap bulan ketemuan, atau mau jalan-jalan gitu, misalnya mau ngumpul, mau nonton bareng gitu ke PPI Kota. Tapi kalau ke PPI Belgia, kita sebagai yang kayak sarana informasinya aja gitu, yang lebih besar gitu, dibanding PPI Kota, karena PPI Kota punya program kerjanya masing-masing sendiri gitu. Terus teman-teman, jadi biasanya teman-teman Indonesia yang udah kuliah di Belgia langsung otomatis sih jadi perhimpunan pelajar gitu. Jika menginformasikan kita kalau teman-teman pengen masuk PPI gitu. Kalau mau jadi pengurus baru tadi yang kata-kata William tadi. Nanti tiap tahun biasanya ada kayak pembukaan open requirement untuk jadi pengurus PPI Belgia sendiri gitu. Tapi kalau mau buat ngumpul-ngumpul lebih ke PPI kota gitu. Jadi ada 6 kota gitu di Belgia, perhimpunan pelajarnya masing-masing. Seperti itu sih. Berarti kalau mau berkegiatan tinggal cari tahu aja info dari PPI yang ada di kota-kota masing-masing gitu ya Kak? Iya. Iya, ada 2 gitu. PPI Belgia dan PPI Kota, misalnya Brussels, PPI Brussels, udah ada kok semuanya. Tinggal dilihat doang. Oke. Terus kalau untuk kakak-kakak sendiri nih kan sekarang lagi masa-masa pandemi ya. Nah, berarti kan yang kayak tadi Kak William bilang, kegiatan ketemu offline sama teman-teman di sana pun juga terhalang kan. Nah itu kakak-kakak di sana menyikapinya kayak gimana? Berarti mungkin ada kegiatan lain yang secara virtual yang bisa teman-teman yang mau datengin di Belgia langsung atau gimana Kak? Ketemu langsung temporarily lagi belum bisa, jadi banyak acara-acara dipindahin online. Kita ada planning berapa acara yang dari webinar yang agak serius sampai waktu itu sempat ada main game, bukan game online gitu, tapi maksudnya game kayak
gimana ya? Karena dia kalau itu kan sempat bikin Kak Safira punya zaman tuh bikin virtual gaming night bareng kawan pelajar. Jadi pokoknya main-main game bareng di online, terus nonton film bareng online. Jadi semuanya dipindahin online sih. Tapi kita masih ada acara. Mungkin kalau mau detailnya tentang acaranya PPI Kota bisa ditanya ke Kak Rania ya. Soalnya Kak Rania kan mantan ketua PPI Brussels. Silakan Kak. Oke, jadi selama online PPI Kota tuh apa ya? Gimana ya ngomongnya? Nggak enak sih, karena kita kegiatannya lebih banyak benar-benar online semua kayak nonton bareng. Kita mostly gimana ya? Main game sih pasti. Kita mostly main game. Nonton juga ada, tapi itu kan karena kalau nonton kan preferensi orang beda-beda ya. Terus sebelum pandemi juga PPI Brussels sempat ngadain acara olahraga, kita piknik bareng, kayak gitu sih biasanya acara-acara PPI. Kalau nggak acara jalan-jalan, sama acara olahraga, itu yang supaya kita lebih deket gitu loh acaranya, itu sih. Jangan lupa kemarin kita ke museum apa? Karena ya kemarin juga ada setelah dipindah ke kepengurusan PPI Brussels juga datang ke museum-museum. Kemarin datang ke acara ke museum Sewer Museum. Itu museumnya tentang sejarah gimana perairan di Belgia dibuat seperti itu. Jadi karena di sini kebetulan banyak banget museum yang sangat bermanfaat buat general knowledge kayak gitu. Dari museum Tintin sampai Tintin yang komik, baru habis itu yang itu museum selokannya Brussels. Banyak lagi sih, ada banyak bangunan-bangunan bersejarah juga yang mau dilihat. Jadi kalau mau jalan-jalan bagus banget di sini emang. Tadi aku mau nambahin juga tadi, jadi kan aku tadi dengarnya kalau aku kayak ada event-event apa yang teman-teman bisa join kan. Jadi maksudnya lebih catch up ke sosial media kita aja. Nanti kita bakal update, dan mungkin nanti kan kalau misal teman-teman Gerakan Suka Baca ini kan Kak Winnie kan punya koneksi ya. Jadi kalau misalnya kita punya ada event, jadi event yang coming up proker kita itu ada webinar, yang webinar nanti mungkin kayak lebih ke arah serius gitu. Mungkin nanti di bulan 3 ada webinar yang baik, kayak bagus gitu, dan teman-teman semuanya bisa ikut. Jadi lebih ke acaranya kayak ke milenial ekonomik gitu. Jadi nanti bakal di-share ke teman-teman juga supaya teman-teman bisa ikut juga nih. PPI Belgia ada program kerja atau apa. Ada juga nanti kayak misalnya ada Study in Belgium, nanti kita punya ada acara webinar juga Study in Belgium. Jadi kayak nanti bukan share-share aja, kayak kita nanti bikin acara gitu. Teman-teman bisa ikut. Nanti pokoknya di semua di sosial media bakal diituin. Ada juga yang Getting Experience in Belgium, itu juga bakal dibikin virtual karena sekarang nggak mungkin ada event yang bakal harus ketemu karena kan COVID ya. Di sini juga udah second wave di Belgia, jadi emang restricted-nya untuk orang ketemuan itu nggak ada gitu. Jadi kita semua eventnya move online. Jadi kayak ada tadi aku udah bilang Getting Experience in Belgium, nanti teman-teman bisa ikut. Jadi gimana, kalau ini kan kita cerita-cerita tentang pendidikan aja, tapi yang ini Getting Experience itu tuh ya kerja di Belgia gimana sih, kayak gitu. Misal kerja gitu. Selain kuliah, jadi kerja di situ. Nanti Study in Belgium juga bakal ada juga webinar, jadi teman-teman bisa ikut juga. Nanti juga ada kayak beberapa webinar yang kayak tipenya yang kayak mencakup beberapa topik gitu. Jadi nanti ada Kak Winnie di situ, nanti kita bantu share ke teman-teman ya, untuk supaya tetap join ke acara PPI Belgia. Siap. Oke. Aku mau masuk boleh? Ayo Boleh. Buat yang nonton ini, siapa tahu ada yang pengen tahu gimana kehidupan anak-anak PPI Kota di Belgia. Kalian bisa lihat YouTube-nya PPI Belgia. Di situ ada beberapa video yang nunjukin gimana kehidupan anak-anak PPI Belgia sehari-hari kayak gitu. Jadi siapa tahu penasaran, boleh dicek YouTube-nya PPI Belgia. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, comment guys. Nih Kak, Bisa viral kan? Sorry. Kata Kak Renita nih Kak, bikin video pembelajaran bahasa Prancis dasar Kak buat adik-adik di GSB, kalau boleh nanti kapan-kapan ya Kak.
Boleh. Ini Bisa kita Boleh. karena dia ini udah jago banget nih bahasa Belandanya. Kak William nih bahasa Belanda juga ya. Karanya nih bahasa Prancis nih kayaknya nih, udah fix. bisa. Pokoknya jangan bosan-bosan hubungin PPI Belgia ya teman-teman. Gerakan suka baca. Ya ini website kita. YouTube kita. Ini yang A Day in the Life itu salah satu ketua PPI Kota juga, Kak Udin namanya. Itu sih, ini yang video yang mau ditujukan ya. Itu gimana kehidupan di Leuven, di kota Leuven. Coba liatin dong videonya. Itu cuman beberapa tuh, nggak semuanya. Iya, yang di video tab-nya Kak Wini. Nih. Itu coba. That's Oh, itu debat kita. kampanye guys. Kampanye. Malu banget coba. Ganti dulu dong. Yang lain Kak katanya. Tapi nggak apa-apa, kita lihat debat kedua. Aduh, mencetus pergesekan ini kayaknya ya. Kan udah jadi guys. Kan udah dilupakan guys, udah. Nah ini yang beneran. Oke, itu teman-teman lihat. Mungkin bisa Iya. ditonton yang Brussels. Oh ada. Oh iya ada Rania kalau nggak salah hostnya. Yang itu day live ini kan Indonesia sedang tampil juga. Iya gitu teman-teman. Ya, jadi kegiatan-kegiatannya juga bisa kita lihat langsung dari YouTube-nya ya, Kak. Iya benar banget teman-teman. Juga nanti kan kita juga punya di Instagram, maksudnya kalau orang yang kayak bosan nonton YouTube lama gitu, ya udah kita juga punya Instagram yang kayak story highlight gitu teman-teman yang lebih pendeknya gitu. Di PPI Belgia punya highlight story gitu, jadi bisa ditonton juga. Lebih lengkap juga yang di Instagram kalau melihat semua. Jadi pokoknya kita selalu kalau ada event kita announce-nya di Instagram sih. Jadi itu bisa dilihat semua event-event kita. Jadi jangan lupa di follow ya teman-teman semua. Kalau bisa di-share ke teman-teman semuanya, misalnya teman-teman kuliah di Belgia follow ya PPI Belgia gitu. Bisa. Soalnya kita juga lagi mau narik mau kampanye-kampanye ke yang masih di Indonesia buat datang-datang ke Belgia, buat kuliah di Belgia gitu. Benar. Oke. Mungkin kakak-kakak relawan Gerakan Suka Baca ada yang mau tanya nih di sini. Boleh langsung tanya. Bisa open mic mungkin yang ada pertanyaan? Ada yang mau nanya nggak? Sepertinya mungkin infonya udah jelas banget ya Kak. Jadi kayak, oke, udah lengkap gitu. Ini ada pertanyaan aku baru baca di chat. Di Belgia uninya bayar tuition fee atau gimana Kak? Itu gimana ya? Mbak Amrita Sutejo. Ini di Belgia uninya bayar tuition fee atau gimana? Teman-teman bisa jawab nggak? Di Belgia uninya bayar tuition fee atau gimana Kak? Bayar tuition fee. Gimana Tuition gitu? fee uang sekolah gitu ya. Semua orang yang aku kenal yang nggak beasiswa bayar tuition fee sih. Ada uang sekolah yang kayak kita bilang tadi, tuition fee-nya itu jumlahnya, harganya kayak yang tadi dibilang Kak Nadia kayak gitu. Oke sih, udah sih sudah lengkap. Oke, sebelum kita closing nih Kak, nggak terasa ya kita udah ngobrol-ngobrol. Aku mau minta dong tips dari kakak-kakak semua yang di sana. Dan ajakan juga nih buat kita-kita yang ngedengerin sesi kali ini bahwa melanjutkan pendidikan itu sangat penting ya, apalagi kalau misalnya kita mau belajar di Belgia. Gimana tuh Kak? Ada tips and tricksnya nggak Kak? Dan ajakannya untuk teman-teman biar bisa lanjut kuliah ke sana. Mungkin mulai dari Ibu Ketua dulu baru kita putar. Monggo Ibu Ketua.
Tips and triknya gimana supaya kita sebenarnya sih bermimpi kayak jangan takut sih teman-teman. Mungkin kan banyak banget kan ada orang yang kayak pengen kuliah di luar negeri nih, habis itu tiba-tiba kok kayaknya susah, beda gitu. Nanti takutnya makanannya gak enak, habis itu takutnya nanti kedinginan karena cuacanya bagus gitu. Tapi itu kan semua hal yang bisa dipelajari dan diadaptasi di akhir gitu teman-teman. Jadi lebih fokus kayak misalnya keinginan mimpinya gitu mau kuliah ke luar negeri, pasti semua kalau ada tujuan dan ada usaha pasti membuahkan hasil gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman emang bener pengen sekali kuliah ke luar negeri, ya emang dilakukan dan dikerjakan, dan maksudnya jangan patah semangat, tetap semangat karena semuanya ya tadi sekali lagi usaha tidak mengkhianati hasil gitu teman-teman. Dari aku coba dari William wakilnya ketua Belgia. Kalau aku bilangnya aja tetap tabah terus kayak jangan menyerah, tapi jangan takut juga tentang kuliah di luar. Jadi ada masalah mungkin language barrier dan ada banyak juga surat-surat yang harus disubmit. Jadi proses buat masuk ke Belgianya kan agak lama gitu, agak capek. Dan di sininya juga beberapa kuliah dan beberapa major di beberapa program di beberapa kuliah emang lumayan susah gitu. Jadi itu harus tetap tabah sih, soalnya banyak yang at least dia bukan orang Indonesia ya, murid internasional yang kurang familiar dengan kesusahan yang sesusah ini gitu. Tapi jangan takut juga, soalnya kita orang Indonesia kan ya, kita matematikanya semua udah ada. Maksudnya kita belajarnya, sekolah kita ini mungkin lebih tinggi standarnya gitu, lebih tinggi, kita dibekali dengan lebih banyak hal daripada yang di luar negeri. Jadi jangan takut juga, kita bisa kok di kalau mau dijalanin. Dan aku rasa penting, mungkin bukan penting tapi lebih ke bagus banget kalau dapat experience buat datang ke luar negeri, datang ke Belgia. Soalnya itu lebih karena ada teman-temannya sih. Kalau mau cari teman-teman orang Indonesia, ada komunitas yang erat banget, yang saling ketemu, yang bisa jalan-jalan bareng mereka, yaitu kita PPI. Tapi kalau orang luar negerinya juga banyak, bisa ketemu dari negara-negara yang kayak dibilang tadi, yang kita kalau di Indonesia mungkin akan jarang banget ketemunya gitu. Azerbaijan, Ceko, dan banyak negara-negara Eropa gitu kan ya. Jadi aku rasa kalau mau datang, try as hard as you can pokoknya. Itu aja sih. Aku ya, kalau dari aku tuh sebenarnya kenapa harus banget keluar sekolah keluar gitu, karena biar keluarlah dari zona nyaman gitu loh. Selagi masih muda, keluarlah, jelajahilah sih, kalau itu prinsip aku. Dan kenapa harus Belgia, karena kalau menurut aku dibanding pertama tadi karena affordable, dan dibanding negara-negara Eropa lain itu sangat-sangat internasional. Jadi kapan lagi kamu punya temen dari semua negara sih, mulai dari Afrika, Asia, sampai yang kecil-kecil kamu nggak tahu, terus dari Albania, Yunani, itu akan kamu jumpain semua di sini. Dan apa ya, kalau menurut aku kan setiap orang dari tiap negara itu kan beda watak gitu kan. Itu kalau menurut aku yang akan nanti kamu kebiasaan itu, atau lebih toleran sih kalau menurut aku jadinya. Dan juga bahasanya, mungkin nanti kalau kamu pulang bisa jago-jago 2 bahasa itu, Prancis sama Belanda. Terus ya, dan ini juga satu lagi sih, jadi kita sebagai orang Indonesia mungkin kan mereka kayak orang Yunani tuh kapan sih ngelihat orang Indonesia gitu kan. Jadi tuh kita tuh kayak representatif juga gitu. Jadi semua stereotip tentang kita, tentang orang Asia atau orang Indonesia khususnya yang negatif mungkin ya, kalau kitanya bisa apa ya, kita yang bisa memecahkan stereotip negatif itu sih ke mereka yang nggak terlalu kenal negara kita. Jadi kita wakil lah itu guys. Monggo Karania. Oke, jadi kalau pesanku buat teman-teman yang nonton, kuliah ke luar negeri itu emang susah. Aku sebagai living proof ya, emang susah. Tapi kalau misalkan kalian emang benar-benar niat, benar-benar yakin kalian pengen kuliah ke luar negeri in general, bukan ke Belgia aja ya, pasti bisa kok, asal semuanya mantap dan yakin pasti bisa. Dan apa ya, kuliah ke luar negeri itu yang kalian dapetin bukan cuma materi aja, bukan cuma edukasi aja, kalian juga bisa dapet koneksi, bisa dapet
teman-teman yang dari berbagai negara, which is kalian bisa melatih cara komunikasi kalian supaya lebih seperti kata Kak Winnie tadi, supaya bisa lebih jadi orang yang toleransi gitu sih. Tapi asal ada niat, kalian pasti bisa kok. Gitu aja sih. Kalau ada niat pasti ada jalan ya Kak. Betul. Apalagi untuk yang misalkan di sini ada yang anak-anak SMA yang lagi nonton, kalau misalkan kalian mau kuliah ke luar negeri, mungkin bisa dimantapin dari sekarang biar bisa ikutan IELTS ataupun SAT, itu bisa disiapin dari sekarang karena kayak gitu tuh gimana ya, nggak akan mudah menurutku. Jadi kalian jangan setengah-setengah buat nyiapin semuanya, kayak harus all in gitu buat nyiapinnya kayak gitu. Oke. Ini ada pertanyaan nih Kak dari Kak Nurdini. Kalau recommendation letter itu harus buat satu per univ atau bisa buat banyak untuk apply ke beberapa univ Kak? Gimana? Siapa yang bisa menjelaskan? Silakan Kak. Kau ini boleh jawab. Kau ini pergi ya? Wait. Oh, recommendation letter. Sebenarnya sih kalau untuk jurusan aku sih nggak perlu. Cuman ada beberapa jurusan yang perlu dan itu perlu diperhatiin. Jadi kalau menurut aku, kalau yang aku tahu tiap jurusan itu punya format recommendation letternya sendiri gitu. Jadi nggak bisa dipakai satu recommendation letter itu nggak bisa dipakai untuk banyak sih, karena mereka punya formatnya sendiri-sendiri. Jadi kamu harus download dulu formatnya dari univ itu, baru kamu kasihlah ke dosen kamu untuk diisi itu sih. Ya kan? Atau ada yang lain? Ya benar sih, juga tadi nambahin dari Kak Winnie, emang jadi beneran kalau beneran mau kuliah luar negeri baca benar-benar sedikit sedetail mungkin apa aja yang dibutuhin. Mungkin recommendation letternya punya format sendiri. Ada juga kalau misalnya kayak aku tahu beberapa juga uni nggak berpengaruh apa aja, tapi kalau recommendationnya mungkin bisa lebih dari satu, mungkin itu lebih baik sih. Jadi beneran diperhatiin aja sih informasi dari website tiap universitas untuk lebih detailnya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Kusuma Dewi. Kalau di Belgia jurusan S2 kesehatannya kayak Mars yang di Indonesia tuh bagusnya di univ apa Kak untuk jurusan S2 kesehatan? Kalau aku mungkin nggak bisa komen yang paling bagusnya apa, tapi kalau ada yang bagus, kalau Leuven ada sih yang bagus kesehatan tapi berat banget ya. Kalau misalnya kedokteran sini ada program kedokteran yang bagus dan bisa dapat, maksudnya ada University Hospitalnya juga, di mana di sana mereka bikin banyak banget riset. UZ Leuven namanya pokoknya. Jadi pokoknya kalau mau dapat pendidikan tentang kesehatan bisa di sini sih. Tapi kalau misalnya lebih kayak public health itu aku kurang tahu ya. Kayaknya ada. Maksudnya kalau aku misalnya inget-inget kayak yang udah ngambil public health itu, iya ada sih kayak teman-teman dari Gen ada sih jurusan-jurusan. Tapi aku kurang tahu specifically apa ya majornya yang diambil. Tapi maksudnya hitungannya Belgia bagus untuk untuk public health-nya gitu. Karena aku ada pernah dengar beberapa temen itu dari S1-nya ngambil public health ngelanjutin S2, tapi kayaknya bukan public health aja majornya, tapi lebih kayak spesifik gitu deh teman-teman. Jadi kayaknya boleh dicek-cek ya di internet untuk jurusan-jurusannya list kuliah di Belgia. Gak terasa nih Kak, kita udah hampir mau di penghujung acara. Banyak banget tadi info yang kita dapat dari sesi virtual meeting kali ini yang bermanfaat banget dan ngasih informasi banyak banget tentang apa aja yang harus kita perluin atau segala kegiatan itu yang ada di Belgia. Udah cukup jelas banget informasinya ya. Nah, sebelum kita closing,
Mungkin mau ada sesi foto dulu ya, foto untuk teman-teman semua, boleh aktifin kameranya, kita foto bareng. Nanti dikirim ke kita ya fotonya juga. Iya. Kak Ulum boleh tolong dipandu? Terima Terima kasih semua udah ngundang kita. Ya, thank you. Makasih ya kakak-kakak semua atas informasinya. Kurang lebihnya aku minta maaf, semoga informasinya bisa sampai ke kalian semua yang ngedengerin ini. Kalau gitu aku tutup aja sesi kali ini. Sampai ketemu lagi di sesi yang lain. Tapi sebelumnya nih Kak, boleh nggak minta tolong untuk promosiin website YouTube dan Instagramnya Gerakan Suka Baca, tapi pakai bahasa Belanda atau apa gitu. Boleh nggak Kak? Boleh. Ya, oke, silakan. Tidak perlu nyari orang terjemahannya ya. Ih, siapa ini guys? Masih promosi sekarang? Kamu jalan Atau? sekarang katanya. Kita semua dulu tinggal di Brussels, jadi mungkin bahasa Prancis saja kali ya. Kalau bahasa Belanda, aku nggak tahu deh. Karena dia kan udah lama di Brussels sama Kak Nadia tuh. Jadi Waduh, enggak. Ini kenapa jadi lempar-lemparan guys? Jangan. Ketahuan kita teman-teman kita nggak terlalu pakai bahasa Prancis. Oke. Ya William boleh tuh. Kok William? Kita semua bareng-bareng kali ya. Iya, aku nggak tahu bahasa Prancis. Aku nggak bisa. Boleh William langsung aja gitu, nggak apa-apa, nggak usah malu. Promosi apa websitenya? Ini ada YouTube Gerakan Suka Baca. Oh, oke. Bilang bahasa Prancis ya? Iya, Oke. pakai bahasa Prancis. Bonjour à tous, s'il vous plaît, ne demandez pas de regarder le compte YouTube de Gerakan Suka Baca. C'est bon. Gitu kali ya. Kalau don't forget to like, comment, and subscribe Kak. Oke. Like apa ya bahasa Prancisnya? Biasa. N'oubliez pas de liker, commenter et souscrivez à ces vidéos. Merci. Ya, udah kayaknya itu udah benar ya. Kata Kak Renita tuh Kak, web PPI Belgia juga Kak mungkin, atau Instagramnya boleh dipromosiin pakai bahasa. Bahasa Prancis. Ya. Donc vous pouvez voir aussi l'Instagram de PPI Belgia et le website. Oui. Il y a l'information complète sur les choses sur vivre à Belgique. Oke. Yang terakhir jelek banget sih. Aku bingung. Oke. Thank you Kak William, Kak Rania, Kak Nadia, Kak Winnie semua. Dan yang udah nyediain waktunya. Aku tutup sesi kali ini ya. Kak Winnie baru join lagi tuh. Kak Winnie makasih banyak ya atas infonya. Ya, sama-sama. Kau ini kabur ya tadi. Udah ke handphone, soalnya harus pergi nih. Oke. Screenshot Oke. sendiri, please. Thank you semua. Terima kasih kakak-kakak Thank you semuanya. Thank you. Dadah. Bye. Dadah.
Selain kalian bisa dengerin MSK Podcast di Spotify, kalian juga bisa follow Instagramnya Gerakan Suka Baca di @minggucerdas. Dan juga kalian bisa subscribe YouTube-nya, tinggal search aja Gerakan Suka Baca untuk update info dari kegiatan Gerakan Suka Baca yang lain. Terima kasih.